Shalom. Puji Tuhan saudara ya. Kalau tadi dikatakan dalam pujian terakhir, firman Tuhan tidak pernah berubah. Jadi sekarang ini kita mau belajar sesuatu yang berkuasa, yang tidak pernah berubah ya saudara ya. Kita konsentrasi merenungkan firman Tuhan. 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan renungan di sini mengenai percaya bahwa kita hidup bukan karena kata orang atau kata siapapun, kata apapun, tetapi karena firman Tuhan. Dan kita harus percaya itu. Ini hari ini kita masih lanjut ternyata. Kalau 2 minggu lalu kita topiknya percaya, hari ini percaya dan bertahan. Saudara, sebelum kita baca ayat utamanya kita baca, saya mau ajak kita merenung bersama-sama. Pada saat Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, ini belum ada Alkitab ini. Perintah Tuhan enggak sebanyak ini. Perintah Tuhan sederhana. Kamu boleh makan semua buah-buahan di taman ini kecuali yang di tengah. Itu saja. Perintahnya sederhana, itu aja. Terus ada perintah lagi. Taman ini engkau harus atur, harus kelola. Bahkan Adam disuruh kasih nama. Semua hewan, semua tanaman, apapun yang kamu kasih nama, ya itu namanya. Ini merpati, ini elang, ini burung hantu, ini lembu, ini sapi. Perintahnya sederhana Tuhan, kasih nama. Atur taman ini, kelola dengan baik. Ini bayangan saya ya, nggak ditulis di Alkitab soalnya. Saat itu kan belum dikutuk, manusia belum terkutuk. Manusia masih hidup di dalam serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi ketika Adam itu mengelola taman, ini bayangan saya. Dia tidak mencangkul, tidak perlu mencangkul. Tidak perlu motongi bunga-bunga, tidak perlu. Karena dia anaknya Tuhan, anak cuma niru bapaknya saja. Ketika bapaknya mengatur dunia ini, dia cuma ngomong, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Ya toh? Dipisahkan terang dengan gelap, maka dipisahkan terang itu dengan gelap. Jadilah benda penerang, maka jadi benda penerang itu. Jadi bayangan saya ini, Adam waktu mengelola Taman Eden cuma gini tok. Elang, Raja Wali, sayapmu kan lebar. Kalau kamu terbang di antara rumpunan pohon, kamu sangsang, nyantol. Jadi kamu sarangmu di atas bukit ya. Kamu sarangmu di atas bukit. Hei burung merpati, kamu boleh di pohon ini. Hei burung emprit, kamu di semak-semak saja ya sarangnya ya. Hei bunga, mawar, kamu perlu sinar matahari, kamu harus di padang yang kena matahari. Tanaman pakis, anggrek, kamu jangan kena matahari, kamu tumbuh di sini saja. Kira-kira seperti itu kerjaannya Adam cuma. Bayangan saya, karena Tuhan mengatur dunia ini cuma dengan berkata-kata. Adam saat itu saya yakin cuma begitu saja. Kamu jadi namanya lembu ya, lembu hidupnya di padang sana, di padang rumput. Jangan di semak-semak, nanti nyantol kamu di semak-semak. Sundangnya itu ya, tanduknya nanti saya nyantol. Nah, jadi seperti itu, kira-kira Adam cuma bekerja seperti itu. Firman Tuhan tidak serumit sekarang ini begitu banyak. Tapi dia jatuh dalam dosa, akhirnya keluar dari Taman Eden itu. Setelah itu dia hidup dengan guidance apa? Guidance-nya ya cuma pengetahuan baik dan jahat yang dia sudah makan itu. Jadi dia tahu, ini baik, ini jahat, ini baik, ini jahat. Dan manusia diciptakan punya keputusan. Masih bisa memutuskan jahat apa baik, dia pilih yang mana masih bisa. Contohnya Kain, dia bisa saja menyayangi Habel. Menyayangi Habel baik, membunuh Habel jelek, tapi dia pilih yang jelek. Jadi saat itu manusia tidak ada Alkitab setebal ini, hanya apa yang baik, apa yang tidak baik. Yang mereka ketahui dari buah pohon itu yang dia sudah makan. Dan kenyataannya mayoritas manusia saat itu pilih yang jelek. Hanya Nuh yang didapati berbuat baik. Sehingga akhirnya air bah. Tinggal Nuh sekeluarga. Setelah Nuh sekeluarga punya anak, banyak cucu, buyut, gak karu-karuan banyak. Kembali Tuhan sedang ngomong, penuhi bumi. Enggak
ngumpul jadi satu bikin menara Babel yang sampai ke langit tuh ya. Melanggar lagi, saudara. Perintahnya cuma sederhana, baik dan buruk. Tetapi manusia memilih yang buruk masing-masing. Akhirnya dipecahlah manusia itu supaya nggak mau nyebar toh. Tuhan dipaksa nyebar, dipecah, bahasanya beda-beda supaya memenuhi bumi. Nggak ada ayat lain lagi, tetap baik dan buruk itu aja. Karena itu saudara-saudara akhirnya kalau kita baca Alkitab akhirnya ceritanya mengenai Abraham. Jadi saat Abraham hidup, dia juga nggak ada kitab Taurat ini, nggak ada. Dia hanya tahu baik dan buruk saja. Jadi saudara-saudara, untuk Abraham menjadi sebuah contoh iman percaya, ya dia wajar saja. Dia layak untuk dijadikan contoh sebagai bapak orang beriman. Karena apa? Saat itu nggak ada ajarannya di sini. Engkau doa puasa ya. Engkau harus percaya, engkau harus menggunakan nama Yesus. Belum ada. Jadi tidak ada petunjuk saat itu yang sampai detail seperti yang kita punya saat ini. Jadi untuk Abraham tunduk kepada perintah Tuhan menjadi orang yang percaya walaupun anak tunggalnya harus dikorbankan, dia percaya. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita mungkin tidak akan sanggup seperti Abraham. Tidak ada petunjuk apa-apa loh waktu itu. Perhatikan, tidak ada petunjuk apa-apa saat itu. Tidak ada ngomong dengan perkataanmu, kau percaya akan terjadi. Tidak ada firman Tuhan seperti itu. Adanya cuma baik dan buruk. Tetapi Abraham memilih untuk taat, memilih untuk yang baik. Nah itu terus nanti Musa, Abraham cuma memelihara, nuntun siapa? Sarah istrinya, Ishak anaknya. Sudah sama beberapa pegawainya. Sedikit saja. Tantangan lebih besar lagi muncul di depan Musa. Musa harus memimpin kira-kira 3 juta orang. Perkiraan para ahli kitab. Orang Israel keluar dari Mesir itu kira-kira 3 juta orang. Mimpin 3 juta orang, lambene macam-macam. Lebih sulit lagi untuk menjadi Musa. Tetapi Musa mendapatkan guidance dari Tuhan. Mendapatkan hukum Taurat. Dia tahu harus begini, harus begitu, lebih banyak petunjuknya. Lalu kita di posisi Adam. Cuma boleh apa tidak makan buah di tengah. Kemungkinan besar kita banyak jatuhnya kayak Adam. Kalau kita di posisi Abraham, kita mungkin juga banyak jatuhnya. Jadi Abraham itu luar biasa. Nah hari ini kita mau belajar contoh orang yang tidak terlalu terkenal. Kita buka Mazmur 73. Saya mau sampaikan semua cerita dari awal tadi, dari Adam, Abraham, itu supaya kita paham kondisi mereka, itu benar-benar tidak ada petunjuk. Tetapi mereka bisa mengikuti Tuhan dan bertahan. Seperti Abraham, seperti Musa. Saat ini kita punya banyak petunjuk di dalam Alkitab ini. Cuma kita yang seringkali tidak mau baca petunjuknya. Kita baca Mazmur pasal 73. Ini judulnya Mazmur Asaf ya. Ayat 1 ya, Mazmur Asaf. Jadi kali ini bukan Mazmurnya Raja Daud. Asaf itu siapa? Asaf itu salah satu dari orang-orang dari suku Lewi. Dia bertugas untuk mengatur puji-pujian dan penyembahan. Dan Asaf ini bisa dikatakan mewakili keadaan kita. Dia bukan orang terkenal, dia bukan orang hebat, dia bukan raja seperti Daud. Kita lihat pergumulannya dalam Mazmur ini. 73 ayat 1, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi Asaf tahu hal ini, Tuhan itu baik kepada yang bersih hati. Ayat 2, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir.
Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Kita lihat toh, orang-orang fasik di sekitar kita kadang-kadang kelihatannya mujur ya. Baik nasibnya. Kok enak hidupnya ya. Yang punya anak sekolah pasti mengalami juga pergumulan anaknya. Pa, ma, itu loh, temanku nyontoh kok jadi juara kelas ya. Kok enak ya. Itu salah satu contoh sederhana. Kalau kita kerja, itu loh temanku itu loh, suka aneh ngatok sama bosnya. Suka hanya memfitnah, tapi kok pangkatnya naik terus ya. Gajinya tambah besar ya. Ini dialami oleh Asaf. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi Asaf juga mengalami hal ini. Ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Makmur ya hidupnya ya, enak ya. Ayat 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ya sehat itu hidupnya, padahal jahat loh, sehat. Suka korupsi loh, sehat. Nah, saudara lihatlah, yang namanya Ferdi Sambo, sehat toh? Sehat. Sehat toh, badannya kuat kan. Duitnya banyak, betul. Duitnya mungkin bukan miliar, triliun sudah. Tidak mengalami kesusahan manusia. Gak mengalami susah, besok masa apa loh. Uangnya banyak. Ayat 6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Betul kan? Congkak, keras, bunuh, pukul, hajar. Itu kan. Karena mereka tidak takut. Buktinya aku ya sehat-sehat saja kok berbuat jahat. Ayat 7. Karena kegemuan, karena makmur sekali ya kegemuan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Meluap dengan sangkaan. Kon salah yo, padahal gak salah, kon salah yo. Enak, nuduh orang enak sudah, nunjuk-nunjuk gini, enak. Tapi tidak apa-apa, sehat badannya ya. Ayat 8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, mulutnya landep ya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Jadi hal-hal jahat mereka berani ngomong. Bahkan di depan umum berani pura-pura jadi baik. Ayat 9. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Orang yang jahat itu loh koncone banyak, sing dukung banyak, yang belain banyak. Karena apa? Dia seperti mata air yang berlimpah-limpah. Orang-orang berbalik kepada orang-orang yang jahat itu. Bolo baik orang jahat. Ayo orang-orang yang jahat, yang duitnya pakai, kan bolone banyak. Anda yang tertindas, gak ono sing ngelemboloi. Di sopoi pura-pura gak kenal, rugi kenal mbek wong gak punya uang. Mbek kenal mbek Sambo enak, uangnya banyak, kan gitu. Jadi orang yang jahat itu justru terkenal, justru banyak bolonya, justru dilem banyak orang. Itu dialami oleh Asaf ini. Ini saya ambil contoh Asaf memang, karena itu saya tadi ngomong, kita nggak usah muluk-muluk dulu, contohnya Abraham, Musa, Raja Daud, yang sering kali saya pakai kan Raja Daud ya. Terlalu tinggi mungkin contohnya. Ini saya ambil contoh yang sangat rendah. Orang yang mengalami sama seperti kita alami. Ketemu dengan orang yang jahat, tapi keadaannya makmur orang itu, baik-baik saja. Ayat 11. Dan mereka berkata, bagaimana Tuhan tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Seakan-akan mereka sombong, Tuhan loh ngerti tanya aku jahat. Ngerti ya guys apa-apa, aku sih sehat, aku sih berhasil, aku sih punya jabatan. Itu orang-orang yang jahat itu saudara. Ayat 12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta, benda, dan senang selamanya. Ya toh kita lihatnya kan gitu, tambah sugih ae, tambah seneng uripe. Ayat 14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi.
Asaf ini orang benar hidupnya. Tapi dia mengalami orang yang jahat-jahat itu hidupnya kelihatannya baik. Tetapi dia ngomong pada dirinya sendiri, aku kena tulah, kena hukum setiap pagi. Pagi-pagi sing orang jahat itu rokokan, baca koran, medingkrang, panganan datang dewe. Tapi aku loh nyari mau makan apa aja uangnya gak cukup mau belanja. Misalnya ya. Itu dialami oleh Asaf, saudara. Dia mengalami sampai ngomong seperti aku kena tulah. Kena hukum setiap pagi. Jadi setiap pagi bangun stres dia dan aduh kerjaanku numpuk. Aduh aku harus begini. Aduh aku begini. Itu dialami oleh Asaf. Pernah ya kita ngalami gitu ya? Pagi-pagi sudah stres ya? Nah ya. Ayat 15, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti ini, seperti itu. Maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Jadi dia ngomong, kalau aku mau berkata-kata seperti itu, aku sedang berkhianat. Artinya dia menyadari, karena di awal tadi dia ngomong kan, di ayat yang tadi, ayat 2 kan, tetapi aku sedikit lagi aku terpeleset. Jadi Asaf ini mengalami bahwa aku ini hampir kepleset, karena apa? Karena melihat orang-orang yang jahat itu hidupnya enak baik. Sedangkan aku enggak enak, setiap hari bangun pagi sudah stres. Merasa dihukum, merasa terkutuk sudah. Ayat 17. Kan hampir, belum terpleset, hampir terpleset. 17 ini yang membuat dia enggak jadi terpleset. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi Asaf ini mengalami pergumulan dan dia memilih untuk memasuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi saudara-saudara kita tiru ya. Ini contoh sederhana. Bukan orang hebat yang mengalahkan Goliat, bukan. Bukan Abraham yang bisa berbuat baik benar walaupun tidak ada hukum Taurat. Bukan. Bukan Musa yang harus memimpin 3 juta orang. Bukan. Itu contoh yang terlalu hebat. Pagi ini kita ambil contoh yang sederhana. Orang yang melihat orang jahat merasa iri, merasa kok enak ya. Berarti kan sama dengan kita atau kita sering kali merasa begitu kan? Tapi ketika dia masuk ke tempat kudusnya Tuhan dan memperhatikan rencana Tuhan. Dan ini kira-kira ya bayangan saya ya, ketika dia bergumul Tuhan tunjukkan bagaimana orang-orang itu di hadapan Tuhan. Ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Tuhan taruh orang-orang itu di tempat yang licin, tempat yang gampang terpleset. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ayat 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Jadi ini bayangan saya, Asaf itu dikasih tahu Tuhan masa depan. Ini loh nanti masa depannya orang-orang itu. Nanti dia dalam sekejap mata. Mereka akan habis. Jadi yang diiri sama si Asaf ini, yang dipingini sama si Asaf ini, dia dikasih tahu. Sing mbok pingini itu ini loh pucuke, ujungnya habis, lenyap. Mau tak? Kamu seperti itu? Nek mau tiruan wis mereka. Kira-kira nek Tuhan ngomong bahasa Surabaya gitu ya. Hai Asaf, tak tunjuki ini loh masa depan mereka. Kamu jangan ngelihat bajunya bagus, lihatan kakinya berdiri di tempat licin itu. Dalam sekejap mereka akan binasa. Ayat 20. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Jadi keindahan yang kita lihat pada orang-orang fasik itu hanya seperti mimpi. Ketika orang itu tadi dengan angkuh membunuh orang yang tidak berdaya. Kan seperti mimpi tiba-tiba menjadi hukuman mati. Ya seperti mimpi kan? Seperti mimpi.
Walah tiba mau kekayaanku mek ngimpi tok. Kenyataannya aku hukuman mati. Ya toh? Nah, itu yang mereka alami, saudara. Yang kita lihat manusia ini ketika ada dalam dosa, ya terkutuk, ya hidupnya memang jadi sengsara di bumi ini untuk disaring lagi. Untuk nanti masuk ke dunia yang baru, kerajaan sorga. Jadi memang kita mengalami kesusahan, ya alami karena memang sudah jatuh dalam dosa. Apa yang kelihatannya indah yang kita pandang terhadap orang-orang fasik itu hanya mimpi saja. Ayat 21, ini yang dialami oleh Asaf ya, yang dirasakan, yang kadang juga kita rasakan. Ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ada enggak yang pernah punya sakit ginjal? Nah ada, tahu rasanya ini. Pinggangnya tertusuk-tusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Ini loh keputusannya Asaf yang benar, saudara. Ketika dia merasa orang itu kok baik, ketika dia merasa aku ini seperti dikutuk, seperti terhukum. Bahkan aku gak ngerti, kok bisa ya Tuhan, kok gak bisa. Dia ngomong aku dungu seperti hewan. Tahu hewan? Gak bisa mikir hewan itu, hanya punya insting. Dia gak punya kecerdasan seperti manusia. Kalau ada ayam dikasih 1 tambah 1 sama dengan 2 itu cuma apalan tok dia. Diajari mencet tombol 1 1 2 itu ayam kayak enggak di TikTok, di YouTube itu cuma diajari apalan. Bukan benar-benar pinter enggak. Tetapi Asaf merasa aku ini dungu, enggak ngerti, gak bisa ngerti aku. Aku hidup benar di hadapan Tuhan kok kayak gini hidupnya. Kok itu loh, hidupnya fasik kok seperti itu senengnya. Enggak ngerti, Asaf bingung, dungu sampean goblok aku gak mikir. Kok bisa kayak gitu? Tetapi Asaf mengambil keputusan yang sangat tepat. Tetapi aku tetap di dekatmu. Dia memilih apapun yang terjadi, aku tetap di dekatmu. Tuhan. Walaupun aku gak ngerti kok bisa yo enak orang-orang susah itu. Orang-orang jahat itu. Aku kok susah hidupnya. Tetapi aku tetap di dekatmu. Yang terjadi, engkau memegang tangan kanan. Orang-orang yang memutuskan untuk tetap dekat dengan Tuhan, apapun keadaan, tetap dekat dengan Tuhan. Saudara harus tahu yang terjadi itu ini. Tuhan memegang tangan kanan. Jadi, walaupun engkau mengalami pagi-pagi stres pun, tidak apa-apa. Tetap mau dekat dengan Tuhan. Sebab tangan-tangan Tuhan itu akan memegang tangan kanan. Dia tidak akan membiarkan kamu tergelincir seperti Asaf. Asaf ini kan bukan orang yang tidak ngerti firman Tuhan. Dia kan orang Lewi. Kerjaannya tiap hari yang baca hukum Taurat. Itu loh masih bisa merasakan seperti yang dia rasakan saat itu. Hatiku pahit. Seperti ketusuk-tusuk pinggangku. Ngerasa kayak itu tadi. Pahit hatiku melihat orang-orang fasik hidupnya senang, aku susah. Tapi pujian terakhir dinyanyikan, percaya bukan karena melihat. Kalau engkau mau melihat, ada caranya. Jadi seperti Asaf, masuk ke tempat maha kudusnya Tuhan, terus lihatan. Nah, baru kamu tahu gambar yang sebenarnya. Masuk di dalam penyembahan, masuk di dalam doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nanti engkau akan dikasih tahu, lihat cara pandang Tuhan melihat yang sebenarnya. Ini keputusan Asaf yang harus kita tiru, saudara. Walaupun kondisinya dia nggak ngerti, walaupun dia seperti orang bodoh, seperti hewan, tapi dia memilih tetap percaya kepada Tuhan. Karena itu judulnya hari ini khotbah saya, percaya dan bertahan. Kalau yang 2 minggu lalu cuma percaya saja kan? Tetapi yang kali ini percaya dan bertahan. Dan caranya bertahan, apapun yang kau rasakan tetap kau dekat dengan Tuhan. Supaya tangan Tuhan memegang tangan kanan.
Sehingga dikatakan seandainya kamu terjatuh pun engkau tidak akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang. Ada pujiannya kan? Itu juga diambil dari firman Tuhan pujian itu. Ayat 24, dia nggak cuma pegang tangan saja. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Loh mana Pak kemuliaannya gak teko-teko? Lah, lu salah sih. Lu cuma dipegang tangan Tuhan, dipegang tangan Tuhan tok mandek. Ya kemuliaan gak datang. Engkau di sini tergelincir, tergeletak, dipegang tangan Tuhan. Kemuliaannya di sana. Tuhan kemuliaannya di mana? Di sana. Loh Tuhan di mana kemuliaannya? Di sana. Selama engkau tetap di sini, enggak ke sana, engkau enggak dapat. Bagaimana caranya ke sana? Ini tadi. Dengan nasihatmu, engkau menuntun. Sudah pernah nuntun anak kecil? Pegang tangannya, diem. Tak tuntun nak ya? Apa begitu? Enggak toh. Nuntun itu sambil dipegang tangannya sambil berjalan. Bagaimana cara berjalannya? Dituntun dengan nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan itu apa? Ini firman Tuhan. Ini yang waktu itu Adam tidak punya. Ini yang waktu itu Kain nggak punya. Ini waktu itu yang Abraham tidak punya. Ini yang Daud juga belum punya. Punya sih sebagian. Musa tidak punya. Yosua ya baru tahu hukum Taurat 10 perintah Tuhan itu. Belum tahu banyak. Apalagi Henok. Henok malah nggak tahu apa-apa Masian soal ini. Tetapi mereka mengambil keputusan seperti Asaf. Dekat dengan Tuhan. Membiarkan tangannya dipegang Tuhan. Membiarkan dia menuntunnya. Dikatakan Henok bergaul dengan Tuhan. Bergaul itu bagaimana saya pelajari dalam bahasa Ibraninya. Bergaul itu ternyata apa? Omong-omongan terus, jalan bareng. Nah, jadi dituntun tadi itu jalan bareng dengan Tuhan. Nah saudara-saudara tetap harus ketika saudara percaya kepada Tuhan, gak bisa lari dari firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini adalah nasihatnya yang menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi kalau engkau melihat nasibmu begitu buruknya, orang-orang yang fasik itu begitu baiknya, yang kau lakukan tidak boleh cuma tinggal diam dan meratapi nasib. Tetap tinggal di dekat Tuhan. Biarkan tangannya memegang tanganmu, lalu biarkan dia menuntun engkau dengan firman-Nya, dengan nasihatnya. Jadi baca firman Tuhan, harus. Renungkan firman Tuhan, harus. Kalau tidak engkau lakukan itu, jangan harap terjadi. Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Enggak akan. Tidak akan terjadi. Tapi Asaf tahu memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dia tahu memilih yang mana. Ayat 25. Ini mulai bisa menyimpulkan Asaf. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini Nah bukan di sorga loh saudara. Luar biasa Asaf ini. Ketika dia tahu rahasianya Tuhan. Dia tidak nunggu nanti Tuhan ya di sorga aku mengingini kau, tidak. Ketika dia di bumi. Yang diingini Tuhan. Dia ingin seperti yang orang fasik alami. Tidak lagi sudah. Dia sudah tidak mengalami sakit hati. Dia sudah tidak mengalami tertusuk-tusuk pinggangnya. Karena dia sudah tidak ingin seperti mereka lagi. Yang dia ingini hanya Tuhan. Masih ingat Daud ngomong? Satu hal telah kuminta di hadapan Tuhan. Itu yang aku ingini. Tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya, dia juga mengingini Tuhan. Sama seperti Asaf. Yang aku ingini itu Tuhan. Bukan nunggu di sorga loh ya. Di bumi. Hanya engkau yang aku ingini di bumi. Cek kurang nantep rasanya ya. Tambah lagi ini. Ini omongannya agak-agak hiperbola. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Ada yang susah sampai dagingnya lenyap? Belum toh? Masih punya daging toh? Belum lenyap kan dagingnya kan? Hatinya masih ada toh?
Ada yang sudah kehilangan, nggak punya hati? Masih ada kan? Asap ngomong, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Dikirikiti orang mungkin ya, orang jahat ya. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Tuhan selama-lamanya. Berani saudara ngomong gitu. Hati-hati loh ya. Kalau ngomong di hadapan Tuhan, hati-hati loh, dipegang loh ya. Berani saudara ngomong seperti Asaf. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetap Engkau Tuhan bagianku selama-lamanya. Kalau engkau berani melakukan seperti Asaf ini, sederhana yang diputuskan Asaf, aku tetap tinggal dekat dengan engkau. Ini enggak ngomong mulu-mulu, dia enggak ngomong soal hukum Taurat macam-macam, enggak. Dia pokoknya aku tinggal, aku pegang tanganmu Tuhan, tuntunan aku dengan nasihatmu, dengan firman. Perkara firman mana yang dipakai, ya nanti langkah demi langkah Tuhan akan nyatakan firman itu akan menjadi rema dalam hidup kita. Tetapi ya renungkan, kalau enggak direnungkan ya enggak muncul firmannya. Engkau enggak akan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ayat 27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Karena itu sudah keputusan tepat ketika Asaf, aku mau dekat dengan engkau tetap. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Jadi orang-orang yang meninggalkan Tuhan, jauh aja sudah susah. Apalagi meninggalkan Tuhan. Wah, susah sekali. Tetapi ayat 28 ini, tetapi aku suka dekat pada Tuhan. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Yahuwah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Ini penting saudara, terakhir ini saudara. Banyak orang dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, suka berdoa, suka memuji Tuhan, supaya aku dapat berkat, supaya aku ditolong, supaya aku sembuh, supaya aku macam-macam. Tapi Asaf melangkah lebih lagi, satu langkah lebih ke depan. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi dia tidak berhenti diberkati, tidak berhenti dimuliakan, tidak. Tuhan, aku mau menceritakan pekerjaanmu. Itu saja. Jadi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, engkau kalau cuma nyari sembuh itu kayak pergi ke dukun, saudara. Cuma cari berkat itu cuma seperti pergi ke dukun. Jangan. Saya berulang kali berkata bahwa kalau kita datang kepada Tuhan itu bukan untuk itu. Kita datang untuk bersyukur, untuk berterima kasih bahwa Tuhan itu baik. Dan kalau kita nanti dimuliakan seperti Asaf mengalami dimuliakan, tujuannya satu, supaya bisa menceritakan segala pekerjaan Tuhan. Jadi kalau engkau ditolong Tuhan, kalau engkau disembuhkan Tuhan, kalau engkau diberkati Tuhan, tujuannya cuma satu seperti Asaf ini, supaya aku bisa menceritakan pekerjaan Tuhan. Bukan supaya kita bisa enak-enak yo, aku tak hidup foya-foya, bukan. Supaya aku bisa menceritakan kebaikannya Tuhan. Menceritakan itu berarti diam, disimpan sendiri? Enggak. Dia mulai ngomong kepada orang. Tuhan itu baik. Ketemu orang susah, enggak apa, aku dulu ya susah kayak kamu. Suruh baca Mazmurnya Asaf ini. Aku dulu yang ngalami ini. Aku dulu ngelihat orang seperti itu rasanya muangkel aku. Tetapi aku memilih seperti Asaf. Dan dia menuntun aku dengan firman-Nya. Aku merenungkan firman Tuhan. Lalu dia memuliakan aku. Jadi, saudara, tujuannya untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Menceritakan pekerjaan Tuhan. Bukan diberkati Tuhan,
Wah, aku, siapa lagi? Aku hebat. Nah, itu keliru sudah nanti. Bukan, tetapi engkau bisa menceritakan bagaimana pergumulanku. Seperti Asaf ini dia menceritakan kepada kita melalui Mazmur ini. Apa yang dia alami. Karena itu ini dimasukkan dalam kitab Mazmur. Bersanding sejajar dengan Mazmur-Mazmurnya Raja Daud. Kalau kita baca ini, kita nggak menemukan kata percaya, tetapi ya inilah orang yang percaya. Ya toh, ini orang yang percaya. Orang yang percaya tidak akan lari. Orang yang percaya akan tetap tinggal dekat. Ya, kalau saudara punya teman nggak jadi percaya, berani dekat-dekat. Enggak toh. Tetapi kalau engkau percaya, engkau akan dekat dengan orang itu kan. Esok dipercaya orang ini. Suami istri misalnya. Tidak akan pergi selama dia percaya. Tapi kalau sudah pergi artinya dia sudah tidak percaya. Kalau selama percaya dengan pasangannya dia tidak akan pergi. Sama juga dengan Asaf ini. Selama dia percaya kepada Tuhan ya dia akan dekat dengan Tuhan. Jadi memang tidak ada kata percaya di sini. Tetapi di sini menunjukkan sebuah kepercayaan total Asaf kepada Tuhan. Walaupun dia mengalami yang tidak enak, yang dia tidak suka, tetapi dia tetap dekat dengan Tuhan. Ada orang berobat kepada dokter, oh gak waras-waras yo, gak percaya aku, ganti dokter Leo. Nah kayak gitu kan ya. Nah tapi Asaf ini enggak, walaupun dekat Tuhan susah, dekat Tuhan sakit seperti ditusuk-tusuk. Tapi aku tetap dekat dengan Tuhan, karena percaya. Kita kembali ke ayat 1. Ayat 1. Ayat 1 ini ada sebuah rahasia. Saya baca lagi ayat 1. Mazmur Asaf, sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hati. Ini saudara-saudara yang punya Alkitab online, Alkitab itu, kalau yang punya kitab bahasa Inggris, cari ono dalam kitab bahasa Inggris. Itu perkataannya bukan gitu. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi Israel. Tapi ada satu kitab bahasa Inggris yang menerjemahkan seperti ini, yaitu kitab kesukaan Ubed, The Message ya. Nah, The Message itu menceritakan seperti itu. Dan saya cari keterangannya, ternyata The Message itu menerjemahkan seperti itu untuk mengkaitkan dengan ayat berikutnya, yaitu bagi mereka yang bersedih hati. Jadi dia menarik sebuah pesan. Pesannya ayat ini itu bukan cuma untuk orang Israel, tetapi untuk orang yang tulus hatinya. Tetapi saya mau kembali membahas secara tulisan aslinya Ibrani. Itu adalah sesungguhnya Tuhan itu baik bagi Israel. Yang bagian keduanya sama. Bagi mereka yang bersih hatinya sama. Tetapi yang bagian pertama, sesungguhnya Tuhan itu baik bagi Israel. Nah kita bahas kenapa tulisannya Israel. Israel itu adalah namanya Yakub yang baru. Itu diberikan Tuhan ketika Yakub bergumul dengan Tuhan. Dan ini banyak interpretasi bahwa saat itu Tuhan Yesus sendiri yang bergumul dengan Yakub karena dia bergumul dengan Tuhan dan manusia. Waktu itu Tuhan berkata, tanya kepada Yakub, namamu siapa? Namaku Yakub. Lepasan, sudah pagi, aku mau pergi lepasan. Yakub ngomong, tidak akan aku lepas kalau engkau tidak berkati aku. Dan dia pegangi terus itu, Tuhan. Sampai pincang akhirnya gara-gara diceples sama Tuhan. Tetapi dia ngomong, namamu bukan lagi Yakub. Namamu adalah Israel. Sebab engkau bergumul dengan Tuhan dan manusia dan engkau menang. Jelas-jelas dikatakan menang. Nah, Israel sendiri apa artinya Israel? Israel itu saya pelajari dari bahasa Ibraninya berasal dari kata Sarah dan El. El itu Elohim dalam bentuk tunggal. Elohim itu jamak. El itu tunggal. Jadi Israel itu Sarah dan El. Sarah itu apa?
Sarah itu artinya bertahan ternyata. Jadi kenapa Yakub dinamai Israel? Dia bertahan, bergumul dengan dengan Tuhan. Dan Sarah itu tidak cuma bergumul, tidak cuma bertahan. Ada arti lagi adalah mengerahkan. Tahu saudara mengerahkan? Mengerahkan massa, mengumpulkan massa untuk suatu tujuan. Nah, Yakub mengerahkan semua kekuatannya untuk bertahan. Jadi di ayat 1 ini ada arti yang sangat dalam. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi orang yang bertahan. Mengerahkan segenap kekuatannya seperti yang disampaikan Pak Abed. Mengenakan semua akal budinya dengan segenap pengetahuannya, dengan jiwanya, dengan semualah segenap hidupnya. Itulah Sarah. Jadi saudara-saudara, apapun yang engkau alami, kalau ingin mengetahui, melihat kebaikan Tuhan, engkau harus bertahan. Memang betul, ini konteksnya tidak cuma untuk orang Israel. Karena itu diterjemahkan seperti ini di Alkitab kita. Bagi mereka yang tulus hati. Tapi kalau kita pelajari teks aslinya, bagi Israel, bagi orang-orang yang bertahan di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau dekat dengan Tuhan, tangannya memegang tangan kananku, dia menuntun aku, dan dia akan mengangkat aku. Penuh kemuliaan. Jadi syaratnya justru di ayat pertama ini. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang bertahan bersama Tuhan. Apapun yang kau alami saat ini, yang mungkin sudah bikin kau bingung, gak bisa mikir, sudah mutek kepala. Tetapi kalau engkau bertahan bersama dengan Tuhan, engkau mengerahkan segenap hidupmu, akal budimu, kekuatanmu, sumber dayamu untuk percaya kepada Tuhan dan bertahan. Engkau akan mengalami yang dialami oleh Asaf. Tapi jangan diam saja ya, engkau harus berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Engkau nanti akan mengalami yang seperti saya tadi hayalkan, tadi seperti saya bayangkan. Kita akan seperti Adam di awal-awal itu. Kita akan mengatur hidup kita hanya dengan berkata-kata. Jadilah berkat. Suamiku jadi suami yang baik. Istriku jadi istri yang baik. Anakku jadi anak yang baik, yang hormat. Aku akan sehat, aku akan kuat. Anakku akan disembuhkan. Pekerjaanku akan jadi baik. Engkau harus mulai mengaturnya dengan perkataan. Seperti Tuhan mengatur dunia ini. Mulai engkau berkata-kata nanti. Engkau akan bisa mengatur hidupmu dengan tuntunan Tuhan. Engkau cari firman Tuhan. Oh begini, engkau akan mulai katakan firman Tuhan itu. Sebab dikatakan, nasihat Tuhan itu menuntun. Beruntung kita punya nasihat Tuhan, saudara-saudara. Adam dulu tidak punya. Abraham tidak punya. Kita punya banyak nasihat di sini. Baca, perkatakan, lakukan. Baca, perkatakan, lakukan dengan percaya. Nanti Tuhan akan menuntun engkau, dikatakan engkau akan diangkat ke dalam kemuliaan. Tetapi engkau harus tahu bahwa kebaikan Tuhan itu akan engkau alami kalau engkau bertahan seperti Yakub di hadapan Tuhan. Seperti Asaf, goblok-goblokan pokoknya aku dekat dengan Tuhan. Kalau kita berani bertahan seperti itu, bahkan berani ngomong seperti Asaf, meskipun dagingku dan hatiku lenyap, bagianku cuma Tuhan saja. Berani? Berani terjadi loh ya nanti ya. Engkau akan mengalami loh ya. Jangan takut tapi. Karena Tuhan akan membawa engkau kepada kemuliaan demi kemuliaan. Tapi berani dulu seperti Asaf mengambil keputusan. Saya yakin kok saudara masih mempunyai pasti membedakan baik dan jahat. Masih bisa membedakan pasti ikut Tuhan apa tidak. Asaf ini seperti Yosua kan. Yosua ngomong, engkau terserah mau ikut siapa. Tapi aku dan keluargaku ikut Yahweh. Itu Yosua keputusannya jelas. Asaf ya jelas.
Walaupun aku bingung, bodoh seperti hewan, aku tetap di dekatmu pokoknya. Nah, hal-hal seperti ini saudara, itu yang harus kita punya. Itulah dasar dari percaya walau tidak melihat seperti kita pujikan tadi. Kalau kita nggak punya fanatisme seperti ini, bahwa pokoknya aku Tuhan bagianku, apapun yang terjadi pokoknya Tuhan. Kalau kita nggak seperti itu imannya, kita nggak bisa menghadapi hal-hal di depan kita yang menyakitkan hati kadang-kadang kita lihat. Dan tidak cuma bertahan, bagian kedua tadi bagi mereka yang bersih hatinya. Bersih hatinya itu kalau saya ungkapkan dengan perkataan yang gampang, tidak munafik. Tidak ada udang di balik batu juga. Jadi ya apa adanya, ikut Tuhan ya ikut Tuhan, sudah bersih hatinya. Tujuanmu apa? Supaya, tadi yang terakhir, supaya aku bisa menceritakan perbuatan Tuhan. Jadi bersih hatinya, nggak ada motivasi yang macam-macam. Motivasinya ya seperti tadi itu, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kalau kita bisa bertahan seperti ayat 1 ini, kita menjadi seperti Israel yang bertahan di hadapan Tuhan. Ngomel pokoknya, apapun terjadi pokoknya aku dengan Tuhan. Aku ikut Tuhan, Tuhan pegang tangan kananku. Aku tahunya itu pokoknya, aku tidak peduli dengan yang lain. Nah, kalau engkau bisa seperti itu di hadapan Tuhan. Dan bersih hatimu ya. Hatimu bersih, tidak ada tendensi yang macam-macam, tetapi ingin menceritakan segala pekerjaannya. Maka Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan lakukan terhadap Asaf ini. Dia akan membawamu kepada kemuliaan. Karena ketika kemuliaan itu datang kepadamu, engkau enggak akan jatuh dalam dosa. Engkau sudah tahu kemuliaan ini untuk aku ceritakan bahwa Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, hari ini kita percaya kepada Tuhan. Kita niru saja si Asaf ini. Kalau niru Abraham agak susah memang. Niru Musa susah juga. Niru Daud loh masih susah. Kita kasih contoh yang sederhana dari Asaf. Yang hatinya enggak baik-baik amat tuh. Bisa iri, bisa dengki tuh. Bisa enaknya orang itu ya. Bisa tuh, sama seperti kita kan. Hati kita masih seringkali seperti itu. Masih melihat orang lain kok enaknya ya. Hari ini keputusannya tetap bertahan di hadapan Tuhan. Percaya dan jangan lepaskan Tuhan. Bertahan. Nantikan saja. Karena Tuhan punya waktu yang sempurna dalam hidup kita. Saudara, biar renungan kita hari ini kita pegang erat, saudara. Percaya dan bertahan. Karena Anda semua, kalau ayat ini sudah untuk kita, bisa dikatakan namamu sekarang Israel. Di hadapan Tuhan engkau itu Israel. Orang yang bertahan di hadapan Tuhan. Aku enggak akan lepaskan Tuhan. Tetap dengan engkau. Kita pegang kepercayaan ini saudara-saudara. Dan kita lihat bagaimana tangan Tuhan berbuat, bekerja untuk kita ceritakan kepada semua orang. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, Bapa di dalam surga. Tuhan, kami mengucap syukur. Di tangan kami saat ini banyak hukum-hukum, banyak nasihat-Mu Tuhan. Banyak petunjuk yang kita pegang Tuhan. Ini yang enggak dialami oleh Abraham, enggak punya dia Tuhan. Pegangan seperti yang kami pegang saat ini Tuhan. Tapi kami seringkali Tuhan tidak mau dekat dengan nasihat-nasihat-Mu ini Tuhan. Tapi hari ini kami tahu seorang Asaf
mengalami perasaan-perasaan yang kami juga alami, Tuhan. Dia juga mengalami yang sakit hatinya. Mengalami juga Tuhan ditusuk-tusuk rasanya hidupnya. Kami juga mungkin bisa dibilang mengalami hal-hal itu, Tuhan. Tetapi kami tahu sebuah rahasia yang Asaf ceritakan kepada kami pagi hari ini. Bahwa keputusannya yang tepat adalah tinggal diam bersama Engkau, Tuhan. Selalu dekat dengan. Semakin kami sakit hati, semakin kami dekat kepadamu. Semakin kami susah mengalaminya, kami akan semakin dekat kepadamu, Tuhan. Sebab tanganmu memegang tanganku, Tuhan. Dan Engkau akan menuntun aku, menuntun kami semua di jalan-jalan-Mu dengan firman-Nya, Tuhan. Tuhan, ajar kami terus merenungkan setiap waktu firman-Mu, Tuhan. Sebab firman-Mu ini akan menuntun kami, mengangkat kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Supaya kami boleh menceritakan perbuatan-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, ajar semua anak-anak-Mu untuk mengerti hal ini. Untuk Tuhan seperti Yakub, seperti Israel, untuk bertahan, mengerahkan semua kekuatan kami untuk tetap dekat dengan Engkau, Tuhan. Untuk menjaga hati kami bersih, Tuhan, tidak ada tendensi macam-macam. Hanya ingin menceritakan perbuatan-Mu yang baik, Tuhan. Tuhan, kami tahu, kami tidak harus menunggu sesuatu terjadi. Tetapi kami akan mulai menceritakan sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, ketika kami mulai menceritakan sesuatu yang akan Engkau kerjakan, Engkau tidak akan berlama-lama untuk mengerjakannya, Tuhan. Ajar kami untuk berani mengambil sikap di hadapan-Mu, Tuhan. Untuk kami bersukaria karena Engkau, Tuhan. Meskipun lembu sapi tidak ada dalam kandang, meskipun pohon anggur tidak berbuah, kami akan beria-ria di hadapan-Mu. Kami akan menceritakan pada semua orang Engkau baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami taruh semua hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau yang menolong kami. Setiap firman yang sudah kami renungkan hari ini, dimeteraikan di dalam nama Yesus, jadi milik kami. Dan kami akan bertindak sesuai dengan firman-Mu. Nama-Mu selesai bicara, Roh Kudus bekerja. Menguraikan lebih dalam untuk setiap pribadi demi pribadi. Sesuai kondisinya masing-masing. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.